Assalamualaikum teman-teman. Kami di sini akan menjelaskan tentang standarisasi ruang konselor yang disusun oleh Mas Mubashir dan Mirando Mulyo Pratama dengan dosen pembimbing Dr. Bahrudin Al-Habsyi. Dalam perspektif pendidikan nasional, bimbingan dan konseling merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari sistem pendidikan di sekolah, yang bertujuan untuk membantu para siswa agar dapat mengembangkan dirinya secara optimal dan memperoleh kemandirian. Agar pelayanan bimbingan dan konseling dapat berjalan efektif dan efisien, maka perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai. Salah satu sarana penting yang dapat menunjang terhadap efektivitas dan efisiensi layanan bimbingan dan konseling di sekolah adalah ketersediaan ruang bimbingan dan konseling yang representatif, dalam arti dapat menampung segenap aktivitas pelayanan bimbingan dan konseling. Dalam hal ini, Apkin telah merekomendasikan ruang bimbingan dan konseling yang dianggap standar dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, mudah diakses tetapi tidak terlalu terbuka. Artinya, letak lokasi ruang yang strategis tetapi tidak terlalu terbuka sehingga prinsip-prinsip konfidensial tetap terjaga. Selanjutnya, sesuai dengan jenis kebutuhan layanan bimbingan dan konseling, maka tidak ada ruangan yang terbuang sia-sia. Ruangan tersebut meliputi ruang administrasi atau data. Yang kedua, ruang konseling individu. Yang ketiga, ruang konseling kelompok. Yang keempat, ruang biblioterapi. Yang kelima, ruang relaksasi. Dan yang terakhir, ruang tamu. Ruang kerja PK. Ruang ini disiapkan untuk mendukung produktivitas kinerja guru PK atau konselor. Untuk itu perlu dilengkapi dengan fasilitas berupa komputer yang dilengkapi dengan berbagai software bimbingan dan konseling. Akan lebih baik bila dilengkapi dengan fasilitas internet. Kemudian ada meja konselor, ada lemari dan sebagainya. Selanjutnya, ruang administrasi atau data. Ruangan ini perlu dilengkapi dengan fasilitas berupa lemari penyimpanan dokumen, baik itu buku pribadi, catatan-catatan konseling, dan lain-lain, maupun berupa soft copy. Dalam hal ini harus menjamin keamanan dan kerahasiaan data yang disimpan. Ruang konseling individual. Ruang ini merupakan tempat yang nyaman dan aman untuk terjadinya interaksi antara konselor dan konseli. Ruangan ini dilengkapi dengan satu set meja kursi atau sofa, tempat untuk menyimpan majalah yang dapat berfungsi sebagai biblioterapi. Ruang bimbingan dan konseling kelompok. Ruangan ini merupakan tempat yang aman dan nyaman untuk terjadinya dinamika kelompok dalam interaksi antara konselor dengan konseli dan konseli dengan konseli. Ruangan ini dilengkapi dengan perlengkapan antara lain sejumlah kursi, karpet, tape recorder, VCD, dan televisi. Ruang biblioterapi. Pada prinsipnya, ruangan ini mampu menjadi tempat bagi para konseli dalam menerima berbagai informasi, baik informasi yang berkenaan dengan pribadi, sosial, akademik, maupun karir di masa mendatang. Ruangan ini dilengkapi dengan perlengkapan daftar buku atau katalog, rak buku, ruang baca, buku daftar pengunjung, dan jika memungkinkan disediakan internet. Ruang relaksasi. Ruangan ini harus bersih, sehat, nyaman, dan aman, yang dilengkapi dengan karpet, televisi, VCD atau DVD, serta tempat tidur beserta bantalnya. Ruang tamu.
ruang tamu hendaknya berisi kursi dan meja tamu, buku tamu, jam dinding, tulisan atau gambar yang dapat memotivasi konseli untuk berkembang, sehingga ketika seseorang memasuki ruang bimbingan dan konseling itu terkesan nyaman dan ramah. Inilah contoh penataan ruang bimbingan dan konseling yang terdiri dari ruang data, ruang konseling, ruang tamu, ruang staf atau administrasi, ruang perpustakaan atau biblioterapi, dan ruang bimbingan konseling kelompok. Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP memberi gambaran berbeda tentang standar ruang BK. Yang pertama, ruang konselor sebagai tempat mendapatkan layanan konseling dari konselor berkaitan dengan perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang kedua, luas minimum ruang konseling yaitu 9 meter persegi. Yang ketiga, ruang konseling dapat memberikan kenyamanan suasana dan menjamin privasi peserta didik. Yang keempat, ruang konseling dilengkapi berbagai sarana penunjang lainnya. Demikian pemaparan dari kami tentang standarisasi ruang konselor. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.